Lalu kemampuan hal tersebut dianggap apa? Wala yukhriju misla dzalik an kaunihi istidrajan wa talbisan ila kaunihi karamatan wa ta'idan. Nah, itu disebut tidak lain itu adalah melainkan disebut istidraj. Punya kemampuan yang di luar nalar manusia, tapi kemampuannya tersebut ditunjukkan untuk bukan orang yang dekat sama Allah. Dia nggak dekat sama Allah, tapi dia punya karomah. Ya, dia bisa terbang, tapi dia nggak ahli sholat, dia nggak sholat juga, nggak rapi sholatnya, masih bolong-bolong. Nah, mereka berarti sedang istidraj. Ya. Wa hadzal magrur wa amsaluhu innama yulabbisuna 'alal ghawgha was-safra alladzina ya'buduna Allah 'ala syakkin. Itu adalah orang-orang yang tertipu. Tidak lain mereka ini adalah orang-orang yang bodoh yang menutup kebodohannya dengan Allah kasih kemampuan seperti karomah tadi, yang mereka menyembah Allah dengan keraguan. Adapun orang-orang yang diberikan akal, pasti mereka tidak akan tertipu dengan kemampuan yang dia miliki kalau dia tidak dekat dengan Allah dan Quran dan Sunnah dan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Sampai lepas daripada Alkitab wa Sunnah tersebut. Ya. Kenapa? Fa innahuma dinullahil qawim wa siratuhul mustaqim. Karena kedua-duanya adalah Al-Quran dan Sunnah, itu menjadi agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang lurus dan jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kuat. Ya. Jadi kalau kita mau melihat bagaimana ajarannya Allah, ya jangan melihat daripada selain Al-Quran dan Sunnah, karena memang semua yang Allah ajarkan, ya, dan Nabi ajarkan ada di Al-Quran dan Sunnah tersebut, ya, tapi dengan cara-cara yang diajarkan oleh ulama. Man akhadha bihima salima wa ghanima wa rasyada wa usima. Barang siapa seseorang yang mengamalkan keduanya, yang menjalani kehidupan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka orang tersebut selamat dan beruntung dan mendapatkan petunjuk, juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa man hada anhuma dhalla wa nadima wa halaka wa kusima. Dan barang siapa yang melenceng daripada keduanya, maka orang tersebut dia akan tersesat, merugi, dan akan hancur kelak di akhirat. Ya. Maka faj'alhuma hakimaini alaik, maka jadikanlah keduanya Al-Quran dan Sunnah ini sebagai hakim. Ya. Artinya kalau seandainya kita ingin melakukan apapun, dilihat ada enggak Allah mengajarkan tentang ini apa enggak. Oh, Allah mengajarkan ini diperbolehkan, ya sudah, baru kita jalankan. Oh, ini enggak boleh, ini dilarang, ya sudah, kita juga harus mentaati daripada yang ada di Al-Quran tanpa menawar-nawar lagi atau tanpa mentakwilkan dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh ulama. Ya. Warji ilaihima fi kulli amrika mumtasilan liwasiyatillahi wa wasiyati rasulihi. Dan kembalilah kita, diperintahkan oleh Al-Imam Al-Haddad, kepada keduanya di setiap perkaramu, semata-mata untuk mentaati daripada wasiatnya Allah dan wasiatnya
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena kalau seandainya seseorang jauh daripada agama, jauh daripada Al-Qur'an, jauh daripada sunnah, jauh dari majlis, dia dekatnya dengan orang-orang yang viral yang di kehidupannya dia, yang di medsos, yang di follow, orang-orang yang tidak mengajak ketaatan kepada Allah. Yang dilihat di situ orang terbuka auratnya biasa aja. Orang yang mengajarkan kemaksiatan lalu diupload dan mereka bangga dengan kemaksiatannya, diikutin, ya. Kenapa seperti itu? Karena mereka tidak berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Tapi kalau seandainya kita ngaji, belajar, baca Quran, baca hadis-hadisnya dengan guru, ketika ada sesuatu yang menyimpang atau ragu, kita lihat entah di media sosial ataupun di kehidupan kita langsung bisa mempunyai rem. Oh, ini nggak boleh. Kok bisa? Ini orang sholat cuma 4 waktu aja, 1 waktunya enggak. Gimana ini? Dalilnya apa? Bukannya Quran mengatakan 5 waktu. Nah, ini kan mulai akhirnya kita mempunyai apa? Mempunyai pegangan hidup. Ya. Nah, jadi hakimnya kita itu di mana? Quran dan sunnah. Untuk memahami Quran dan sunnah lewat belajar agama lewat siapa? Lewat orang-orang yang betul-betul faham daripada Al-Quran dan sunnah. Tapi kalau seandainya dia memahami Al-Quran, memahami sunnah tanpa belajar kepada guru, dia hanya beli terjemahan, baca-baca, nonton YouTube, nah ini juga salah. Ya, karena untuk kita bisa paham Al-Quran dari mana? Dari guru kan. Nggak usah jauh-jauh tentang hukum. Kita bisa ngaji aja lewat siapa? Bisa, kita lahir tahu-tahu ada Quran, udah dewasa, tanpa ngaji sama ustadz, tentang alif ba ta, terus kita bisa baca Quran. Nggak bisa. Berarti dari Quran dan sunnah itu ada perantara lagi, yaitu guru agama yang betul-betul mempunyai yang punya ilmu dan mempunyai sanad keilmuannya tadi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tiba-tiba dia langsung jadi ustadz, nggak tahu belajar, nggak tahu apa-apa, nah insya Allah banyak sesatnya yang kayak begini nih. Ya, dianya salah dan nyalahin orang terus biasanya. Ya, itu ciri-ciri orang yang belajarnya langsung dengan Al-Quran, Sunnah, tanpa belajar dasar-dasarnya dulu. Karena untuk memahami Al-Quran itu butuh apa? Yang pertama, yang pasti kita belajar alif ba ta dulu, ya. Terus belajar tajwidnya, kemudian belajar tafsirnya, ya. Habis belajar tafsirnya ada nanti ilmu ulumul Quran, ilmu asbab nuzul, nasih mansuh. Ini ayat dihapus, ini gantinya ini, itu semua ada di situ. Ada nanti berkaitan dengannya ilmu usul fikih yang bisa mengistimbat hukum daripada Al-Quran, yaitu ulama-ulama yang mereka mumpuni seperti para mujtahid yang mereka pasti belajar daripada usul fikih, qawaidul fikih, maqasidus syariah, ya, dan lain-lainnya. Tapi kalau dia cuma ngajinya Quran saja atau hadis aja tanpa ada yang lainnya, nah ini udah mulai ada ciri-ciri dia pasti nggak benar ini belajarnya, ya. Nah, ya. Jadi orang yang berpegang teguh terhadap Alkitab wa Sunnah berarti dia sama saja menjalani wasiat dari Allah dan wasiat dari Nabi Muhammad SAW. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan wa ulil amri minkum. Ulil amri di sini bukan hanya diartikan kepada pemerintah saja, tapi siapa ulil amri di sini? Para ulama yang bisa menjadikan ketenangan, kesejukan di kehidupan kita.
Yang mereka yang mengajarkan kita tentang kesabaran, zuhud, contoh-contoh orang yang mengamalkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kehidupannya Nabi, itu lewat daripada ulama tadi. Ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in, dan jika kalian berselisih di antara kalian, ada masalah, ada perkara, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ya. Maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dengan kalian kembali kepada Allah saat kalian dalam keadaan berselisih, mendapatkan masalah, itu adalah sebaik-baiknya jalan. Jadi bukan langsung main hantem-hantem aja. Dia nggak paham tentang ini, dia lagi ada masalah, terus tiba-tiba dia ngelihat di media sosial, ya, ada masalah, kebetulan seperti masalah dia, nggak punya uang, gampang, ya. Masalahnya dia umpamanya finansial, ini pinjam sama dia, ribanya, bunganya sekian persen. Nah, kalau dia nggak belajar, akhirnya kan dia tergoda dengan hal tersebut. Atau dia ada masalah-masalah yang lainnya, tapi dia tidak mengembalikan masalahnya tersebut kepada Quran dan Sunnah. Akhirnya yang dia temukan apa di media, di YouTube? Nah, sesuatu yang dia inginkan. Akhirnya ternyata anak ini nggak salah. Ini buktinya si fulan melakukan hal ini. Nah, itu kan. Kalau dia tidak mengembalikan masalah tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum bima i'tasamtum bihi lan tadillu abadan kitaballahi wa sunnati. Aku wasiatkan kepada kalian, jika kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Berpegang teguh kepada apa? Al-Quran dan sunnahku, ya. Untuk bisa mengetahui Quran dan sunnah, ya tadi harus kita lewat jalur ulama, belajar dan berguru, ya, bukan dengan sendirinya. Fa in sarraka an takuna 'alal huda salikan lil mahajjatil bayda allati la iwaja fiha wala amatan fa'rid jami'a niyatika wa akhlaqika wa a'malika wa aqwalika al-kitabi wa sunnah. Jika seandainya kita menemukan sesuatu jalan yang tidak baik, ya, kita lagi dalam keadaan banyak masalah dan segala macam, maka kembalikanlah, ya, semua niat kita, akhlak kita, pekerjaan kita kepada Al-Quran. Di Quran gimana nih? Ada nggak masalah ini? Jangan langsung kita menghukumi dengan sendirinya, dengan hawa nafsu kita sendiri, ya. Karena kenapa? Kalau kita menghukumi dengan apa kata hawa nafsu kita, ya, insya Allah udah pasti itu mengikuti thariqahnya syaitan, ya. Karena setan kan dia selalu tidak ridho kalau kita dekat dengan Allah, kalau kita taat sama Allah Ta'ala dan Rasulnya. Nah, setan semaksimal mungkin gimana caranya seseorang bermaksiat. Kita lagi keadaan susah, pusing, nah, dia nggak belajar, dia tidak bertanya, nah, akhirnya dia mengikuti kata hatinya, hati setan tapi, ya, kata hatinya tersebut bukan kata hati yang didasari oleh agama. Pasti dia bilang, waduh, seandainya nih dia bangun mau subuh, ntar aja, ini masih gelap kok, ya. Akhirnya tiba-tiba dia bangunnya kesiangan, udah lewat isyraq. Apa kata setan lagi? Nggak apa-apa, ente masih cakep. Oh no, ada temen ente dia nggak pernah sholat 40 tahun. Berarti kan lu masih ahli ibadah, walaupun telat-telat juga. Nah, itu karena kenapa? Dia mengikuti hatinya dia. Padahal kan
di Al-Quran sudah dijelaskan bagi orang-orang yang jangankan meninggalkan sholat, mendatangi sholat dalam keadaan malas saja, itu dijelaskan di Al-Quran. Naam. Fakhud ma wafak wad'u ma khalaf. Maka ambillah yang cocok sesuai yang ada di Al-Quran dan tinggalkanlah sesuatu yang menyelisihi di Al-Quran dan Sunnah. Kita lagi bimbang, yang bukan Quran sama Sunnah bilang gak apa-apa ini, boleh, itu si fulan dia mengerjakan ini kok, gak ada yang negor dia. Tapi Allah juga mengatakan ini haram. Umpamanya nih, jilbab itu Allah bilang ini wajib. Si fulan bilang itu ulama fulan dia nggak mewajibkan jilbab seandainya. Atau banyak orang-orang yang jilbab, yang tidak berjilbab, dia nggak dibully, dia nggak dibilang apa-apa. Ini kan berarti apa? Sesuatu yang tidak sesuai dengan Quran maka tinggalkan. Ya, berarti karena kita ini beragama dengan agamanya Allah, bukan agamanya si fulan. Ya, memang kita diharuskan untuk mengenal Allah lewat ulama, kenal Quran, Sunnah lewat ulama. Tapi ulama masih disaring-saring lagi, ulamanya yang sesuai dengan Quran atau bukan. Ya, gimana nih pendapat dia tentang masalah ini? Oh, dia menyelisihi Al-Quran, ya sudah, berarti harus ditinggalkan. Wa'mal alal ihtiyat, dan lakukanlah dengan penuh kehati-hatian. Ya, jika seandainya kita ingin melakukan sesuatu yang seandainya gini, di Quran tidak dijelaskan, ya. Kemudian selain Al-Quran, pendapat orang umum dia melakukan hal tersebut, tapi kita ragu-ragu, maka gimana? Ya sudah, lebih baik kita tidak melakukannya, ya. Karena di Quran tadi tidak dijelaskan secara gamblang. Wattabi al-ahsan abadan, ya. Maka ikutilah yang terbaik selama-lamanya untuk kita menjalani daripada kehidupan kita. Wala tabtadi fid din, dan janganlah kalian berbuat bid'ah di dalam agama. Wala tattabi ghaira sabilil mu'minin, juga janganlah kalian mengikuti selain jalannya orang mukmin. Fatahsur dunya wal akhirah, maka kalian akan rugi di dunia dan di akhirat. Dan kerugian tersebut menjadi dzalika huwal khusranul mubin, itu menjadi sebuah kerugian yang sangat jelas, yang sangat nyata. Nah, beliau menjelaskan di sini, janganlah kalian berbuat bid'ah. Bid'ah yang memang ulama semua sepakat ini adalah bukan bagian daripada agama. Ya, umpamanya seperti apa? Ya, bid'ah yang tidak dilakukan, yang jelas itu bid'ah adalah betul yang tidak dilakukan oleh Nabi, ya, dan tidak dilakukan oleh para sahabatnya. Namun kalimat ini yang menjadi kesalahpahaman bagi sebagian orang. Ya. Akhirnya mereka menyamaratakan semua yang tidak dilakukan Nabi berarti nggak boleh dilakukan. Ya. Dari mulai maulid, tahlil, ziarah kubur, tawassul, kemudian enggak, ini yang agama dulu, ya, yang kaitannya ada agama, yang dia menggunakan speaker untuk sholat dan segala macam, betul tidak ada. Tapi ada kaidah lagi, ulama menjelaskan tidak semua yang tidak dilakukan oleh Nabi ataupun para sahabat itu adalah hal yang dilarang oleh agama. Ya, buktinya apa? Contoh besarnya yang kita sudah mengetahui, Quran. Zaman Nabi Quran kan nggak ada satu buku begini dibentuk. Baru ada itu di zaman khalifahnya Sayyidina Utsman bin Affan. Atas saran
dari Khalifah Sayyidina Abu Bakar sudah merencanakan, ya. Akhirnya adalah Al-Quran. Kemudian madrasah ada, rumah sakit ada, ya. Ini semua hal-hal yang tidak ada di zaman Nabi, tapi bukan berarti itu dilarang. Bahkan makanya para ulama nanti membagi bid'ah menjadi 5 macam. Ada bid'ah yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ya. Dan juga ada yang haram. Yang wajib ya seperti ini nih, mengumpulkan Al-Quran. Yang Sayyidina Utsman lakukan pada saat itu adalah yang sangat tepat dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Karena kalau seandainya kita bayangkan semua sahabat satu pemikiran, ya udah nggak boleh, Quran nggak boleh dikumpulkan, nanti Nabi marah. Nah, gimana kira-kira? Nggak ada yang hafal Quran, ya. Dan tidak ada lagi orang yang mau belajar Al-Quran karena sudah nggak ada fisiknya. Begitu juga hadis. Pengumpulan ilmu hadis itu kan baru ada di abad kedua. Ya, pembangunan seperti rumah sakit, madrasah, ini sesuatu bid'ah tapi yang yustahsan, yang sangat dianjurkan adanya karena menjadi maslahat kebutuhan secara umum. Ya. Ada juga yang makruh. Yang makruh yaitu yang mengukir-ngukir masjid, ya, yang sehingga orang memalingkan daripada datang ke masjid tadi bukan untuk Allah, tapi dia cuma mau ngelihat, oh masjid ini bagus. Itu tidak haram, tapi itu bid'ah yang makruh, lebih baik ditinggalkan. Kalau makruh itu kan lebih baik ditinggalkan daripada dilakukan. Ada juga bid'ah yang haram. Bid'ah yang haram ya seperti seandainya dia menambah sholat, ya, kayaknya anak kalau cuma 5 waktu kurang nih, gue pengen 10 waktu aja. Nah ini bid'ah di dalam agama yang jelas-jelas diharamkan sama agama, ya. Atau dia sholat sunnah pengen pakai azan juga, ya, biar orang-orang tahu syiar sholat sunnah tapi pakai azan, pakai mic, keluar masjid lagi. Nah itu juga bid'ah yang dilarang oleh agama. Nah, wa iyyaka wa muhdatsatil umur wa mukhtalifatil ara. Faqad qala alaihi salatu wassalam kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap perkara yang baru itu bid'ah. Bid'ah perkara yang baru yang dilarang oleh agama. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Tapi di sini kalimatnya am. Nanti ditaksisnya dengan kaidah yang tadi, bukan berarti yang tidak dilakukan oleh Nabi itu dilarang. At-tarku la yadullu alal man'i. Yang tidak dilakukan tidak menunjukkan itu adalah dilarang oleh agama. Wal bid'ah salasun. Imam Haddad membagi bid'ah ini ada 3. Bid'ah hasanah, bid'ah yang bagus. Nah, kalau orang sebelah bilangnya nggak ada, semua bid'ah pokoknya di neraka, sesuai dengan hadis tadi. Padahal ini kalimat kullu di sini, ini am. Am itu apa? Am ini adalah sebuah lafadz, ya, yang tidak ada batasnya, mencakup seluruhnya, itu am. Dan setiap am bisa ditaksis, bisa dikhususkan, ya. Nah, wal bid'ah salasun bid'ah hasanah. Ini bid'ah tapi yang bagus. Wahya ma ra'ahu a'immatul huda mimma yuwafiq alkitab wa sunnah. Apa-apa yang dilihat, yang disepakati oleh para ulama yang memberikan petunjuk, ulama yang saleh, dan sesuai dengan Alkitab wa sunnah, sesuai dengan Quran dan hadis.
Min haitsu, dari segi apa? Min haitsu isaril aslah wal anfa wal ahsan. Jadi lihat perkaranya itu 3. Yang paling pas, yang paling baik, yang paling bermanfaat, dan yang paling pantas atau tidak. Ini untuk ada. Nah, kalau 3 ini ada dan ulama tidak mengingkarinya, menjadi kebutuhan, maka disebutnya bid'ah hasanah. Seperti apa? Wadzalika kajam'il Qur'an fi mushaf li Abi Bakar. Seperti pengumpulan Al-Qur'an di dalam satu mushaf di zamannya Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Cuma waktu itu belum dipublikasikan, masih baru dikumpulkan aja sama Sayyidina Abu Bakar. Masih senyap. Habis itu di zaman Sayyidina Umar. Nah, barulah di zaman Sayyidina Utsman bin Affan dicetak sampai 8 dan dikirimkan ke negara-negara yang sudah Islam. Ya. Dan juga wanas bidiwan wa salati tarawih li Umar. Juga membentuk hukum pemerintahan. Ini kan menjadi hal yang bid'ah hasanah. Membentuk RT, RW, lurah, bupati, wali kota, gubernur, presiden, ada provinsi, ada kota madya. Nah, ini semua perkara yang bagus karena sangat manfaat kan. Kita bayangkan kalau seandainya nggak ada RT, nggak ada RW, nggak ada wali kota, gimana? Ini ada RT aja, ada RW, ada wali kota, jalan masih rusak, ya, udah bertahun-tahun. Atau lampu mati, yang sebenarnya ini harus dinikmati oleh orang banyak, tapi kita bayar ke pemerintah cash terus, listrik, cash, pajak, taat pajak, tapi jalan masih rusak. Ini ada wali kotanya, ada gubernurnya, gimana nggak ada? Ya makin terang-terangan malingnya, ya. Makanya Sayyidina Umar ibn al-Khattab ini membentuklah beliau, merapihkan tuh. Karena di zaman Sayyidina Umar Islam sudah melebar, bukan hanya di Mekah dan Madinah saja, melebar ke Irak, ke Syam, ke Persia. Persia itu di Iran, ya, dan Mesir. Dan akhirnya apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Sayyidina Umar mengirim orang-orang yang akil, orang-orang yang cerdas, diperintahkan untuk menjaga wilayah sana, menjadi gubernur mereka di bawah kepemimpinan Sayyidina Umar ibn al-Khattab, ya. Wa tartibil mushaf wal adzanil awwal yaumal jum'ah li Utsman, dan menertibkan mushaf Quran. Jadi di zaman Sayyidina Abu Bakar sudah dikumpulkan, cuma enggak tertib, tidak dari Al-Baqarah sampai Anas. Pokoknya yang Al-Qur'an dikumpulin aja. Nah, baru di zaman Sayyidina Utsman dirapihkanlah itu Al-Qur'an sesuai dengan urutannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari Al-Baqarah sampai An-Nas, ya. Dan juga azan pertama di hari Jumat, ya. Ini juga atas bid'ahnya Sayyidina Utsman. Idenya Sayyidina Utsman bin Affan. Alasannya kenapa? Alasannya kalau azan cuma sekali aja, nanti orang banyak yang ketinggalan sholat Jumat. Zaman dulu nggak ada speaker, cuma dia naik ke menara, dia azan di sana. Kesian, umat Islam sudah meluas. Akhirnya Sayyidina Utsman berpikir, ya sudah, azannya 2 kali aja. Yang pertama azan menunjukkan azan waktu sholat, yang kedua azan mau khatib berkhutbah, ya. Wa ahkam qitalil bughah li Ali radhiyallahu anhu wa anil khulafail arba'ah, ya. Wa tsaniyah bid'ah madhmumah. Ada bid'ah madhmumah. Ini bid'ah yang tercela. Seperti apa? Ala lisaniz zuhdi wal wara' wal qanaah faqat. Tapi ini bagi orang yang zuhud, orang yang qanaah, yang wara'. Buat dia ini adalah bid'ah yang tercela. Seperti apa itu? Kena semua ini kita.
Seperti katawassu fil malabis wal ma'akil wal masakin al mubahah. Seperti zaman dulu orang itu kalau pakai baju ukurannya pengennya besar, bukan ngetrit, bukan slim fit ya. Karena menunjukkan apa? Dia punya duit banyak nih, beli bahannya lebih. Ya. Zaman dulu, sekarang kan berubah lagi. Tapi apa sekarang berubahnya? Kita punya pakaian banyak banget apa enggak tuh? Banyak. Padahal yang kita pakai cuma berapa? Ya. Yang kita pakai oke lah, kita sehari ganti-ganti, punya 7 ya sehari. Tapi yang di lemari itu bisa numpuk banyak banget. Dulu kalau orang dulu mungkin 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu lah. Orang beli baju itu kalau mau lebaran doang. Sekarang wah, tiap ada model baru kita dituntut suruh beli. Ya. Ini nih, kita nggak punya warna ini nih. Ini cocokkan celananya, warnanya udah punya warna ini. Masa bajunya nggak ada? Beli. Padahal belum butuh. Ya, ini sekarang kita juga kena virus ini. Mallnya di tangan, tinggal lihat aja dia. Mau tidur, bangun tidur, ngelihat toko dulu. Ini ada diskonan nih. Nah, ini live tadi nih. Ini jam 12 malam harganya 3.000 baju. Allah. Nah, wal ma'akil. Nah, makan juga. Makan. Kita betul, ini untuk orang yang zuhud ini madzmum. Ini tercela. Perilaku seperti ini tidak baik ya, untuk orang yang zuhud. Kita kan enggak zuhud tapi ya. Berarti bagus. Enggak bagus juga ya. Wal ma'akil, makan. Ya, kembali lagi dulu. Enggak usah jauh-jauh di zaman Nabi. 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu kayaknya kita dulu makan enggak aneh-aneh ya. Nah, sekarang gimana? Itu jajanan depan sekolahan, dari yang model apa aja ada. Yang bakarnya, yang rebusnya, yang tusuknya, yang goreng, yang segala macam ya. Satu jenis bebek ini itu ada 20 menu. Ntar ayam lagi. Oh, di tempat ini ada makanan itu tuh. Nah, akhirnya orang kepengen semua nyobain makanan yang banyak. Hanya untuk memenuhi kebutuhan perutnya. Ini orang yang punya sifat ini memang orang enggak zuhud dan bukan yang wara' dan bukan yang qanaah. Ya. Atau rumah tempat tinggal yang besar, yang luas ya. Kita lihat bagaimana sekarang artis fulan main ke rumah si fulan, nunjukin rumahnya, kemegahannya, bangga-banggain mobilnya, motornya, sepatunya, semua dibanggain. Coba tujuannya buat apa? Nah, apakah dia nggak ngelihat masih ada orang yang nggak punya rumah, yang bajunya nggak layak, yang makannya nunggu dikasih orang? Ini kan membuat hati orang hancur. Nah, artinya 3 ini orang yang bukan zuhud, yang bukan wara' dan yang bukan qanaah. Walaupun dia mengemas bahasanya dengan yang rapih ya. Oh, alhamdulillah lo udah sukses, kita tunjukin nih orang harus semangat. Jadi jangan putus asa. Ya walaupun dia pakai bahasa apapun itu, tapi kan dia lihat sebenarnya kan itu bukan kebutuhan dia. Ya. Tapi dia akhirnya memaksakan hal tersebut. Wasalisa, dan yang ketiga, bid'ah madzmumah mutlaqan. Kalau yang tadi memang enggak haram, ya. Yang tadi itu, yang jenis kedua, madzmumahnya menurut orang yang zuhud, orang yang ahli qanaah, dan orang yang wara'. Yang ketiga ini madzmumah secara mutlak, yaitu ma khalafa nusus al-kitab was sunnah aw kharqi ijma'il ummah, yang menyelisihi nas Quran, menyelisihi hadis,
dan menyelisihi kesepakatan para ulama. Wa qad waqa'a min hadzal naw' lil mubtadi'ah katsirun fil usul wa qalla wuqu'uhu fil furu'. Ini terjadi bagi pelaku mubtadi' sangat banyak, tapi di masalah akidah, dan jarang sekali terjadi di masalah furu'. Masalah akidah ini seperti pemikiran-pemikiran seandainya orang Mu'tazilah, orang-orang Khawarij, mereka punya pemikiran apa? Contohlah orang Khawarij. Khawarij ini dia punya pemikiran orang yang melakukan dosa, ya, ini dianggap kafir. Orang yang melakukan dosa besar dianggap kafir. Bagi dia tidak ada kefasikan. Ini kan bid'ah, punya pemikiran seperti itu adalah bid'ah. Padahal kesepakatan para ulama kan enggak. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita bertaubat dengan sungguh-sungguh. Atau orang-orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah meyakini dia ada tempat, ya. Ada tempat di antara surga dan neraka untuk orang gila atau orang yang mati tapi dia belum beramal apa-apa. Dia pemikirannya seperti itu. Atau anak kecil yang wafat, kan dia nggak punya dosa, belum balik. Orang Mu'tazilah dia nggak mau, enak aja di surga, dia belum beramal. Akhirnya Allah mengharuskan punya satu tempat lagi, yaitu bukan jannah dan bukan nar, antara keduanya. Nah, ini menurut mereka. Dan juga mereka punya keyakinan, apalagi Allah Subhanahu wa taala kan, kalau kita meyakini apa? Ada orang ketabrakan atau bunuh diri atau dibunuh, itu wafat dengan takdirnya kan, dengan ketentuan Allah. Tapi orang Mu'tazilah meyakini enggak, dia matinya umpamanya tabrakan, maka tabrakan itulah takdirnya dia. Dia mati dengan bunuh diri dengan pisau, maka takdirnya itu adalah pisaunya itu, bukan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Alim Haddad di sini mengatakan contohnya bid'ah yang tertolak secara mutlak ini terjadi di usul masalah akidah, ya, bukan di furu'. Wa kullu ma lam yubalig fit tamassuk bil kitab wa sunnah wa lam yad'ul wus'ahu fi mutaba'atir rasul wa huwa ma'a dzalika yadda'i anna lahu makanah min Allah ta'ala fala taltafit ilaihi wa la tu'arrij alaihi. Kesimpulannya untuk kategori bid'ah yang tertolak adalah setiap orang yang tidak berpegang teguh kepada Quran dan sunnah, dan dia juga tidak orang yang taat, ya, enggak taat, enggak soleh, terus tiba-tiba dia ngaku dia punya kedudukan di sisi Allah, dia ngakunya dia wali, tapi dia enggak pernah baca Quran, dia enggak sholat, ya, maka jangan engkau berpaling dengan orang tersebut, dan jangan kau anggap orang tersebut adalah orang besar. Wa in tara fil hawa wa masya alal ma, kata Imam Haddad, walaupun dia terbang di udara dan dia berjalan di atas air, walaupun, tapi dia nggak berpegang teguh dengan Quran dan sunnah, dan juga dia tidak terlihat dia orang yang melakukan amal soleh. Jangan kau toleh orang tersebut. Fa inna dzalika yaqa katsiran lisyayatin was-saharah wal kuhan wal arrafin wal munajjimin wa ghairihim minadh dhalal. Nah, ini biasanya banyak terjadi kepada setan-setan, ya, yang ada pada manusia, yaitu orang yang penyihir, dukun-dukun, peramal-peramal. Nah, ini banyaknya sama mereka. Dia nggak taat sama Allah, terus dia menunjukkan karomatnya dia.
Nah ini pelaku bid'ah yang tertolak ya dia itu. Walaupun dia sakti. Ya, walaupun dia sakti. Lalu kemampuan hal tersebut dianggap apa? Wala yukhriju misla dzalik an kaunihi istidrajan wa talbisan ila kaunihi karamatan wa ta'idan. Nah, itu disebut tidak lain itu adalah melainkan disebut istidraj. Punya kemampuan yang di luar nalar manusia, tapi kemampuannya tersebut ditunjukkan untuk bukan orang yang dekat sama Allah. Dia nggak dekat sama Allah, tapi dia punya karomah. Ya, dia bisa terbang, tapi dia nggak ahli sholat, dia nggak sholat juga, nggak rapi sholatnya, masih bolong-bolong. Nah, mereka berarti sedang istidraj. Ya. Wahadal magrur wa amsaluhu innama yulabbisuna 'alal ghawgha was-safrah alladziina ya'buduna Allah 'ala syakkin. Itu adalah orang-orang yang tertipu. Tidak lain mereka ini adalah orang-orang yang bodoh yang menutup kebodohannya dengan Allah kasih kemampuan seperti karomah tadi, yang mereka menyembah Allah dengan keraguan. Adapun orang-orang yang diberikan akal, pasti mereka tidak akan tertipu dengan kemampuan yang dia miliki kalau dia tidak dekat dengan Allah dan Quran dan Sunnah dan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang yang bisa memahami Al-Quran dan Sunnah dan diberikan hidayah untuk selalu hadir dan mencintai hal-hal yang baik. Dan juga kita diberikan pemahaman untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dan bisa diberikan kemudahan untuk mengamalkan daripada Al-Quran dan Sunnah dan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik sehingga kita diberikan istiqamah terus sampai kita wafat dan diberikan husnul khatimah indal maut. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.